Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan pengembangan materi pembelajaran IPS ini, kita akan membuat yang namanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di mana dalam hal ini nanti silakan teman-teman membuat RPP mata pelajaran IPS ya. Nanti ada kelas 1, 2, ataupun 3. Di dalam tugasnya itu, nah selain RPP nanti silakan teman-teman juga membuat materinya. Nanti materinya itu silakan menggunakan PowerPoint sebagai medianya ya. Kemudian ada juga evaluasi. Evaluasi ini bisa untuk ranah afektif, kognitif maupun psikomotorik. Untuk formatnya kita akan memakai format RPP yang 1 halaman saja yang digunakan untuk pembelajaran daring ya. Mungkin bisa saya tunjukkan contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini untuk RPP pelaksanaan pembelajaran yang daring yang cuma 1 halaman aja. Jadi di sini formatnya sudah saya siapkan, nanti silakan teman-teman mengisi aja sesuai dengan tema yang kalian pilih. Nah, untuk materi pokoknya bisa kalian lihat di silabus. Silabusnya juga nanti saya lampirkan ya. Silabus untuk kelas 1, 2, dan 3. Nanti saya akan lampirkan. Ini saya contohkan saja untuk silabus kelas 1 dulu ya. Nah, ini. Nah, untuk materinya bisa kalian ambil di sini. Misalkan di sini untuk kelas 1 atau kelas 7 ya. Mata pelajaran IPS. Ini untuk materinya kondisi geografi Indonesia, letak dan sebagainya melalui peta bumi. Nah, kalian cuma copy saja dari silabus dan masukkan di sini materi pokoknya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di indikator yang ada di silabus. Nah, untuk materi pembelajaran ini ya, kondisi geografis ini alokasi waktu itu ada 60 jam ya. Nah, di sini kan ada beberapa indikator nih. Nah, di sini kalian bisa mengira-ngira sendiri ya. Kira-kira dari beberapa indikator ini kalau kita nah ini misalkan kita ambil 4 ya. 4 indikator. Nah, sebarannya misalkan di sini ada 8 ya buat saja dibagi menjadi 3 jadi 4 2 jadi 2 ya. Jadi bisa memakai 2 indikator saja. Nah, di sini indikatornya menjelaskan pengertian konsep ruang sama pengertian interaksi antar ruang. Bisa kopikan di sini saja langsung. Nah, seperti ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ya, bisa dilihat di indikator yang ada di silabus tadi. Kemudian di sini ada tabel untuk media pembelajaran dan sumber pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membuat materi pembelajarannya dengan menggunakan media PowerPoint. Nah, silakan teman-teman nanti membuat materinya ya yang disajikan di PowerPoint. Jadi ini untuk tugasnya. Jadi materi pembelajaran ini menggunakan media PowerPoint. Nah, apa saja materinya, Pak? Ya, sesuaikan indikatornya ini tadi. Tujuan pembelajarannya di sini. Ya. Jadi yang pertama itu
tentang pengertian konsep ruang sama interaksi antar ruang. Saya nggak membatasi jumlah slide-nya ya, yang penting memenuhi tujuan pembelajarannya ini. Umpamanya butuh 10 slide ya silakan 10 slide, atau mungkin hanya 15 slide ya silakan 15 slide saja. Dan untuk sumber belajar kebanyakan ya dari buku ya, atau internet, atau sumber lain yang relevan. Itu bisa kalian tuliskan di sini. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, karena ini pembelajaran daring ya, biasanya kan pakai Zoom atau Google Meet. Nah, ini sudah sesuai. Tinggal kalian mengisi yang kolom titik-titik ini dengan materi yang kalian pilih nanti. Ini kolom-kolom titik ini terkait materi-materi apa, materi ini bisa kalian lihat di sini, materi pokoknya sini. Jadi tinggal copy paste saja. Nah, ini ya, ini dulu, terus ini, dan seterusnya di sini ya. Kemudian kegiatan penutup sama ya, penutupnya. Kalau kalian misalkan kegiatan penutupnya kalian isi dengan kegiatan lain boleh. Misalkan ada tugas atau PR dan sebagainya, itu bisa kalian masukkan di penutup, kegiatan penutup di sini. Kalau ada PR mungkin dan ada tugas lain bisa. Kemudian yang terakhir itu kalian membuat evaluasi ya berdasarkan RPP yang kalian buat. Nah, evaluasi di sini saya contohkan ada dua ranah ya, pengetahuan atau kognitif tadi sama keterampilan atau psikomotorik tadi. Misal kalau pengetahuan, kalian bisa membuat evaluasi pilihan ganda yang membuat soal, entah itu multiple choice atau pilihan ganda ataupun isi, terserah ya. Untuk tesnya itu tes bisa tes multiple choice mungkin ya, ataupun isai. Nah, salah satu aja, nggak usah dua-duanya, salah satu. Kalau isai ya silakan buat soal isai ya 5 atau 10 soal sekaligus jawabannya. Begitupun untuk pilihan gandanya, cukup 10 saja sama jawabannya. Kemudian untuk keterampilan ini bisa kalian buat tugas proyek ya, misalkan, ataupun tugas portofolio. Nah, di sini saya ada contohnya, saya tunjukkan. Misalkan membuat proyek lah atau produk ya, produk ini kan kaitannya dengan membuat peta ya tadi. Jadi di sini adalah format penilaian produk ya. Di sini ada satuan pendidikan, materinya, mata pelajarannya, dan ini materi ya, materi pembelajaran. Ini materinya kaitannya dengan ini kondisi geografis Indonesia. Sini. Nah, ini kondisi geografis Indonesia. Ini ada aspek yang perlu dinilai, perencanaan bahan sama proses pembuatannya. Kemudian ini penilaian produknya. Nah, judul kegiatannya apa? Misalkan membuat peta wilayah, katakan Indonesia seperti itu. Nah, mata pelajarannya apa? Nah, untuk kegiatan ini sesuaikan dengan tema yang nanti kalian ambil ya, sesuaikan dengan temanya. Kemudian di sini nama, kelas, dan pengamatan. Kemudian ini aspek yang diamati ya, materi yang sesuai dengan yang ditugaskan ya, misalkan membuat peta Indonesia. Terus ada laporan yang
benar serta terinci. Kemudian aspek yang diamati yang kedua itu laporan, memuat sumber dan perolehan data, kerjasama kelompok, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh format penilaian produk. Ini ada rubriknya. Nah, untuk rubrik sama aspek yang diamati, ini sesuaikan dengan produk apa yang ingin kalian tugaskan ke siswanya, seperti itu. Kalau memang membuat peta, aspeknya apa yang diamati, terus rubriknya atau kriteria apa yang perlu dipenuhi untuk memperoleh nilai yang maksimal atau skor maksimal. Ini untuk format penilaian produk. Ada lagi misalkan proyek. Proyek ini biasanya kaitannya dengan membuat makalah seperti itu ya. Jadi kalau kalian menginstruksikan mahasiswa untuk membuat makalah, biasanya pakai format penilaian proyek ini di membuat makalah. Di sini ada instruksi proyeknya, bisa kalian isi, tentu saja sesuai dengan tema yang diangkat. Dan ini ada rubrik tugasnya, dan ini rubrik penilaiannya. Ya, kriteria untuk memperoleh skor tertinggi itu kalian tuliskan di sini. Nah, ini contohnya. Nah, itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk tugas akhir ini untuk membuat RPP mata pelajaran IPS, itu yang pertama, untuk RPP-nya kalian bisa memilih kelas 1, 2, 3, formatnya sudah saya lampirkan. Kemudian materi pembelajarannya ya, menggunakan media PowerPoint, sama evaluasinya. Evaluasi ini kalian bisa pilih salah satu saja, bisa untuk menilai afektifnya, kognitif maupun psikomotoriknya. Ya, bisa berupa tes multiple choice atau esai, atau bentuk portofolio maupun proyek, seperti itu. Nanti untuk batas akhir pengumpulannya itu saya kasih waktu 4-5 hari ya, atau sampai hari Sabtu lah. Itu batas akhir pengumpulan. Itu sudah saya formatkan di adlinknya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan chat di WA group. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.